Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Teti Sumiati. Saya mengajar matematika peminatan untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi polinomial atau suku banyak, di mana standar kompetensinya adalah menggunakan aturan suku banyak atau polinomial dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan mengenai kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemudian, materi yang akan dibahas adalah apakah polinomial itu atau suku banyak itu. Yang kedua, sifat-sifat operasi aljabar apakah yang terdapat pada polinomial atau suku banyak. Kemudian, bagaimana cara menerapkan operasi aljabar pada polinomial atau suku banyak dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan kemudian ada beberapa contoh mengenai penerapan operasi aljabar pada polinomial atau suku banyak. Kemudian pengertian suku banyak atau polinom. Perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Di sini adalah bentuk suku banyak atau polinom dalam variabel x. Di sini ada yang berpangkat 3, x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min 7x plus 6. Kemudian ada yang berpangkat 4, 2x pangkat 4 min 2x pangkat 2 ditambah 5x min 6. Kemudian ada yang berpangkat 3, x pangkat 2 min x plus 3. Kemudian ada yang x-nya berpangkat 1, x tambah 4. Nah, pada suku banyak atau polinom ini ada yang suku banyak lengkap, di mana pangkat atau derajatnya itu mulai dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah itu berurut. Tapi ada juga yang termasuk suku banyak atau polinom yang tidak lengkap. Jadi misalnya ini contohnya seperti ini 2x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 6x min 2x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 5x min 6. Di sini yang berpangkat 3-nya tidak ada. Jadi ini termasuk suku banyak atau polinom yang tidak lengkap. Kemudian untuk yang atas x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min 7x plus 6, ini ada termasuk suku banyak atau polinom yang lengkap. Kemudian yang berpangkat 2 nih, x pangkat 2 min x plus 3, ini termasuk suku banyak lengkap tapi berderajat 2 atau berpangkat 2 dan sering disebut juga termasuk fungsi kuadrat ya. Karena suku banyak atau polinom juga merupakan suatu fungsi. Kemudian yang x tambah 4, ini x-nya berpangkat 1 dan ini biasa juga disebut fungsi linear. Jadi kalau yang berpangkat 1 fungsi linear, kalau berpangkat 2 itu fungsi kuadrat. Tapi untuk semuanya mau berpangkat 1 atau 2 atau 3 pokoknya lebih. Jadi kalau suku banyak atau polinom ini pangkatnya bisa berpangkat 1, bisa berpangkat 2, berpangkat 3, berpangkat 4, berpangkat 5 dan seterusnya, tak terhingga ya. Oleh karena itu bentuk aljabar seperti di atas dinamakan suku banyak atau polinom dalam peubah atau variabel x. Maka secara umum suku banyak atau polinom ini ditulis an pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah titik dan seterusnya sampai yang terakhir. Ini dua suku sebelum yang terakhir adalah a1x berpangkat 1 dan a0x pangkat 0. Karena x pangkat 0 ini nilainya adalah 1, sehingga biasanya x pangkat 0-nya tidak ditulis, jadi hanya a0 saja. Dengan n adalah merupakan anggota himpunan bilangan asli. Pangkat tertinggi n ini bagi variabel x yang ada pada suku banyak atau polinom menyatakan derajat suku banyak itu. Nah, pada suku banyak tersebut jadi an, an 1, an min 2, an min 3, an min 4 dan seterusnya sampai A1 berturut-turut ini adalah merupakan koefisien dari
eh, variabel x pangkat n, x pangkat n-1, x pangkat n-2, dan seterusnya sampai yang terakhir x pangkat 1. Sedangkan untuk A0-nya sendiri yang sebetulnya merupakan koefisien dari x pangkat 0, ini disebut suku tetap atau konstanta dari suku banyak tersebut. Jika polinom atau suku banyak ini karena merupakan suatu fungsi, jadi ditulis fx, fungsi x maksudnya, fx sama dengan an pangkat n ditambah an-1 pangkat x, an-1 x pangkat n-1, dan seterusnya sampai yang terakhir a0. Kemudian operasi aljabar pada suku banyak atau polinom ini apa saja? Di antaranya adalah 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk pembagian nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kenapa seperti itu? Kita lihat 2 buah suku banyak dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang variabelnya berpangkat sama. Jadi jumlahkanlah koefisien-koefisiennya tapi yang pangkatnya sama, atau kurangkanlah koefisien-koefisien yang pangkatnya sama. Sedangkan 2 buah suku banyak atau polinom jika akan dikalikan, maka caranya adalah mengalikan suku demi suku. Jadi agak-agak banyak nih mengalikannya ya, karena suku demi suku. Tapi pada hal ini kalian harus ingat mengenai sifat distribusi atau penyebaran dari perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk operasi pembagian pada suku banyak atau polinom ada 3 cara. Cara yang pertama adalah cara identitas, yang kedua adalah cara pembagian bersusun, dan yang ketiga adalah cara Horner atau Bagan. Nah, ini tidak dibahas pada kesempatan ini, tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, karena untuk operasi pembagian ini materinya agak banyak ya. Jadi kita lanjutkan untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ada beberapa contoh, bukan beberapa contoh, contohnya sih satu saja. Contoh ya, diketahui 2 buah suku banyak atau polinom, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 1, dan gx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 2. Ini kebetulan adalah suku banyak atau polinom yang lengkap ya. Hitunglah fx ditambah gx, fx dikurangi gx, dan fx dikalikan gx. Kita jawab untuk penjumlahannya. Nah, jumlahkanlah koefisien-koefisien yang pangkatnya sama. Kebetulan di sini 3x pangkat 3 tidak punya teman, jadi kita tulis aja ya. Untuk mempermudah boleh sih dikelompokkan yang berpangkat 2 dengan berpangkat 2, ya, berpangkat 1 dengan berpangkat 1, konstanta dengan konstanta. Berarti di sini x pangkat 2 ditambah dengan 2x pangkat 2, kemudian tambah yang berpangkat satunya yaitu min 2x ditambah min 5x, kemudian ditambah konstantanya min 1 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 7x plus 1 ya. Kemudian pengurangan juga sama, kurangkanlah koefisien-koefisien yang pangkatnya sama. Tapi untuk mempermudah, dalam hal ini saya pakai tanda kurung. Untuk mempermudah boleh tanda kurungnya dibuka, dan kita kalikan tandanya ya, sehingga di sini untuk fx kita buka, jadi penulisannya tetap sama. Sedangkan untuk yang gx-nya kalau dibuka dikalikan tandanya, sehingga negatif kali 3x pangkat 3 kan jadi negatif atau min 3x pangkat 3, min kali 2x pangkat 2 jadi min 2x pangkat 2, min kali min 5x jadi plus 5x, kemudian min kali plus 2 jadi min 2. Sehingga penghitungannya boleh aja sama seperti tadi penjumlahan ya. Jadi gabung aja yang pangkatnya sama. Yang 3x pangkat 3 nya kan nggak punya temen,
tapi di sini negatif ya. Jadi disimpan di paling depan. Jadi derajat yang paling tinggi itu paling depan. Min 3 X pangkat 3, kemudian X pangkat 2 digabungin dengan min 2 X pangkat 2 ditambah yang berpangkat satunya min 2 X ditambah 5 X, kemudian yang konstantannya min 1 dikurang min 2, min 1 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah min 3 X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah 3 X min 3. Itu adalah pengurangan. Kita lanjut dengan perkalian ya. Untuk perkalian fx kali gx, saya ganti penulisannya karena di sini untuk supaya tidak keliru dengan variabel x, jadi tanda kalinya saya ganti dengan tanda titik. Jadi sama aja sih, fx titik gx itu fx kali gx, atau kadang-kadang orang matematika menyebutnya fx dot gx gitu ya. Jadi mengalikannya suku demi suku. Kita kalikan suku yang ada pada fx dengan semua suku yang ada pada gx. Untuk yang pertama, suku pertama X pangkat 2 dikalikan dengan semua suku yang ada pada gx. Jadi X pangkat 2 kali 3 X pangkat 3, X pangkat 2 kali 2 X pangkat 2, X pangkat 2 kali min 5 X pangkat 2 kali 2. Nah, untuk perkalian ini adalah koefisiennya itu dikalikan, pangkatnya dijumlah. Jadi kalau pada bilangan berpangkat, jika syaratnya bilangan pokoknya atau basisnya sama, maka untuk perkalian itu pangkatnya dijumlah ya. Kalau untuk pembagian pangkatnya dikurangi gitu. Nah, kemudian untuk suku keduanya yaitu min 2x. Min 2x dikalikan dengan semua suku yang ada pada gx. Jadi min 2x kali 3x pangkat 3, min 2x kali 2x pangkat 2, min 2x kali min 5x, min 2x kali 2. Kemudian suku ketiganya yaitu min 1 dikalikan dengan semua suku yang ada pada gx. Jadi min 1 kali 3x pangkat 3, min 1 kali 2x pangkat 2, min 1 kali min 5x, min 1 kali 2. Sehingga berhubungannya dengan penjumlahan juga. Sehingga x pangkat 2 kali 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kali 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 kali min 5x ditambah x pangkat 2 kali 2. Tadi udah saya sebutkan ya semuanya. Sehingga hasilnya itu x pangkat 2 kali 3x pangkat 3 kan 1 kali 3. 1 kali 3 3. Jadi x pangkat 2 kali x pangkat 3 jadi x pangkat 5. Seperti itu semuanya. Kemudian kita jumlahkan lagi, gabungkan lagi yang pangkatnya sama. Di sini ya hasilnya kan 3x pangkat 5 tidak punya teman, jadi kita tulis lagi. Kemudian yang berpangkat 4 ada 2, yaitu 2x pangkat 4 digabung dengan min 6x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan yang berpangkat 3 ada 3, ini min 5x pangkat 3, min 4x pangkat 3, min 3x pangkat 3. Itu digabung. Kemudian yang berpangkat 2 juga ada 2, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 min 2x pangkat 2. Kemudian yang variabel x berpangkat satunya yaitu min 4x ditambah 5x, sedangkan konstantanya hanya ada 1 yaitu min 2. Sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 5 min 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x min 2. Itu adalah hasil perkalian suku banyak fx kali gx. Untuk perkalian memang karena mengalikannya adalah suku demi suku, jadi agak banyak. Di sini dibutuhkan ketelitian. Kalian ini kalau untuk mengalikan pasti pada bisa, tapi kadang-kadang karena tidak teliti jadi hasilnya salah. Oleh karena itu diperlukan ketelitian pada waktu mengalikannya, jangan sampai salah antara mengalikan suku demi suku. Demikian materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai operasi penjumlahan yang terdapat pada polinomial atau suku banyak, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan untuk operasi pembagian nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena itu ada 3 cara dan materinya agak banyakkan
Sampai sini dulu, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.